Kami akan membahas tugas fisika yang telah kami buat, yang disusun oleh kelompok 2, beranggotakan 1. Sandrina Kisti, 2. Sinta Gresilia, 3. Ekel Joya Adelia, 4. Arjun Devan Haganta, 5. Anggina Jelita, 6. Lewi Egita, serta yang ketujuh ialah Wildani Syafitri. Pada kali ini, kami akan membahas tentang listrik statis. Ini adalah konsep listrik statis. Di sini kita akan membahas 5 submateri. Yang pertama yaitu muatan listrik. Di sini kita akan membahas sifat-sifat muatan listrik serta hukum Coulomb. Yang kedua yaitu kuat medan listrik yang meliputi hukum Gauss serta penerapan hukum Gauss. Yang ketiga yaitu potensial listrik dan energi potensial yang meliputi konsep potensial listrik serta energi potensial listrik. Keempat yaitu hubungan potensial listrik dan medan listrik, meliputi konduktor dua keping sejajar serta konduktor bola berongga. Serta yang kelima yaitu kapasitor, meliputi kapasitor keping sejajar, kapasitor bola berongga, rangkaian kapasitor, serta energi potensial dalam kapasitor. Apa itu listrik statis? Listrik statis adalah kumpulan muatan listrik dalam jumlah yang tetap atau ketidakseimbangan muatan listrik pada benda. Kira-kira, bagaimana contohnya dalam kehidupan sehari-hari? Yaitu ketika menggosokkan penggaris plastik ke rambut kering selama beberapa saat, kemudian dekatkan dengan potongan kertas. Bagaimana dengan muatan listrik? Muatan listrik adalah muatan dasar yang dimiliki oleh partikel penyusun atom, kecuali neutron, ditandai dengan proton dan elektron. Apa saja sifat-sifat muatan listrik? Yang pertama, listrik terdiri dari dua jenis muatan, yaitu muatan positif dan negatif. Kedua, muatan listrik akan saling berinteraksi, muatan sejenis tolak-menolak dan muatan tidak sejenis tarik-menarik. Bagaimana bunyi hukum Coulomb? Bunyi hukum Coulomb adalah besar gaya tolak-menolak atau gaya tarik-menarik antara dua benda bermuatan listrik berbanding lurus dengan besar masing-masing muatan listrik dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antara kedua benda bermuatan. Adapun rumus hukum Coulomb adalah F sama dengan K nilai mutlak Q1 dikali nilai mutlak Q2 per R kuadrat. Contoh soal, dua buah muatan masing-masing 20 μc dan 24 μc terpisah pada jarak 12 cm. Hitunglah besar gaya tolak-menolak yang bekerja pada muatan tersebut. Diketahui, Q1 sama dengan 20 μc sama dengan 20 kali 10 pangkat minus 6c. Q2 sama dengan 24 μc sama dengan 24 kali 10 pangkat minus 6c. R sama dengan 12 cm sama dengan 0,12 meter sama dengan 12 kali 10 pangkat minus 2 meter. K sama dengan 9 kali 109 N per M kuadrat C2. Ditanya F, penyelesaian. F sama dengan K dikali Q1 dikali Q2 per R kuadrat. Masukkan nilai sama dengan 9 kali 109 dikali 20 kali 10 pangkat minus 6 dikali 24 kali 10 pangkat minus 6 per 12 kali 10 pangkat minus 2 kuadrat sama dengan 4,32 per 144 dikali 10 pangkat minus 4. Hasilnya adalah 300 Newton. Apa itu kuat medan listrik? Kuat medan listrik adalah besarnya gaya listrik tiap satu satuan muatan. Kuat medan listrik sering juga disebut intensitas medan listrik. Rumus kuat medan listrik E sama dengan F per Q atau F sama dengan Q dikali E. Jadi, medan listrik berbanding lurus dengan gaya listrik. Semakin besar gaya listrik, semakin besar pula medan listriknya. Bagaimana bunyi hukum Gauss? Jumlah garis gaya dari sebuah medan listrik yang menembus suatu permukaan tertutup sebanding dengan jumlah muatan listrik yang dilingkupi oleh permukaan tertutup tersebut. Contoh penerapan hukum Gauss pada kawat lurus panjang. Hukum Gauss, rumus hukum Gauss
adalah flux sama dengan E dikali A cos theta. Di sini ada dua contoh soal, yaitu contoh soal medan listrik dan contoh soal hukum Gauss. Yang pertama adalah contoh soal medan listrik. Sebuah muatan uji dengan besar muatan 15 kali 10 pangkat minus 5 diletakkan dalam sebuah medan listrik. Apabila gaya yang bekerja pada muatan uji sebesar 0,6 Newton, berapa besar medan listrik pada muatan uji? Nah, dapat diketahui F sama dengan 0,6 N, Q sama dengan 15 kali 10 pangkat minus 5, dan yang ditanyakan adalah E. Penyelesaian, E sama dengan F per Q. Nilai E 0,6 per 15 kali 10 pangkat minus 5. Dapat diketahui nilai E adalah 400 Newton per C. Soal yang kedua adalah soal hukum Gauss. Andi punya sebuah bidang lingkaran dengan jari-jari 7 cm. Jika ada kuat medan listrik sebesar 200 Newton per C mengarah pada bidang tersebut dengan membentuk sudut 60 derajat terhadap bidang, tentukan berapa flux listrik tersebut. Diketahui luas bidang sama dengan luas lingkaran sama dengan VR kuadrat sama dengan 22 per 7 dikali 49. Hasilnya 154 cm kuadrat atau setara dengan 1,54 kali 10 pangkat minus 2 meter kuadrat. Cos theta sama dengan cos 60 derajat. Ditanyakan flux. Flux sama dengan E dikali A cos theta. Dimasukkan nilai 200 dikali 1,54 kali 10 pangkat minus 2 dikali 0,5. Maka nilai flux adalah 1,54 Weber. Selanjutnya yaitu potensial listrik. Apa itu potensial listrik? Potensial listrik merupakan besarnya usaha yang diperlukan untuk memindahkan muatan listrik sebesar satu satuan dari tempat tak terhingga ke suatu titik tertentu. Digunakan rumus yaitu V sama dengan W per Q. V sama dengan beda potensial listrik dengan satuan volt, W sama dengan energi listrik dengan satuan joule, dan Q sama dengan muatan listrik dengan satuan kolom. Contoh soalnya yaitu muatan sebesar 6 kolom akan dipindahkan dari titik A ke B dengan usaha sebesar 10 Joule. Hitunglah beda potensial antara titik A dan B. Jawabannya yaitu diketahui Q sama dengan 6 kolom, W sama dengan 10 Joule. Yang ditanya adalah V, yaitu dengan penyelesaian V sama dengan W per Q, di mana V sama dengan 10 per 6, V sama dengan 1,6 volt. Selanjutnya yaitu apa itu energi potensial listrik? Energi potensial listrik dapat terjadi jika sebuah partikel bermuatan bergerak dalam suatu medan listrik. Saat itulah medan listrik akan mengarahkan gaya lalu melakukan kerja terhadap partikel. Apa itu energi potensial? Energi potensial adalah energi yang dimiliki benda akibat kedudukan atau posisi bendanya. Energi potensial disebut juga sebagai energi diam sebab benda yang dalam keadaan diam bisa memiliki energi. Energi potensial bisa ada karena efek dari gaya gravitasi. Contoh dalam kehidupan sehari-hari yaitu saat orang menarik tali busur lalu menahannya, tali busur mendapat energi potensial. Jika tali busur itu dilepaskan, anak panah akan melesat. Melesatnya anak panah ini adalah akibat usaha yang dilakukan oleh tali busur. Rumusnya yaitu EP sama dengan M kali G kali H, di mana EP merupakan energi potensial dengan satuan Joule, M sama dengan massa benda dengan satuan kilogram, G sama dengan percepatan gravitasi dengan satuan meter per sekon kuadrat, H adalah tinggi benda dari permukaan tanah dengan satuan meter. Contoh soal yaitu sebuah kelapa yang masih menggantung di pohon bermassa 2,5 kg. Jika pohon kelapa memiliki ketinggian 9 meter, berapa energi potensial buah kelapa tersebut jika diketahui gaya gravitasinya, yaitu 10 meter sekon kuadrat. Diketahui M-nya sama dengan 2,5 kg, H-nya sama dengan 9M, G-nya sama dengan 10M. Lalu dimasukkan rumus yaitu energi potensial sama dengan M kali G kali H. Energi potensial sama dengan 2,5 kg dikali 10 meter sekon kuadrat dikali 9M, yaitu dengan hasil 225 Joule.
Selanjutnya yaitu medan listrik. Apa itu medan listrik? Medan listrik adalah gaya listrik yang memengaruhi ruang di sekeliling muatan listrik. Penyebab timbulnya medan listrik adalah keberadaan muatan listrik yang berjenis positif dan negatif. Bagaimana hubungan potensial listrik dan medan listrik? Hubungannya adalah medan listrik dan potensial listrik merupakan dua kondisi yang ada di antara dua muatan listrik yang berdekatan. Medan listrik adalah daerah sekitar benda bermuatan listrik. Potensial listrik adalah usaha yang diperlukan untuk memindahkan muatan dari satu ke titik yang lain persatuan muatan. Rumus medan listrik yaitu E sama dengan K Q per R kuadrat, di mana E sama dengan kuat medan listrik dengan satuan Newton per kolom, K sama dengan konstanta kolom, Q sama dengan besar muatan listrik dengan satuan kolom, R sama dengan jarak muatan terhadap titik tertentu dengan satuan meter. Lalu masuk ke contoh soalnya, yaitu medan listrik yang dirasakan oleh muatan uji terhadap muatan B sebesar 80 Newton per kolom. Jika jarak kedua muatan tersebut adalah 3 cm, berapakah besar muatan B? Pembahasannya yaitu diketahui E sama dengan 80 Newton per kolom, R sama dengan 3 cm, sama dengan 3 kali 10 pangkat min 2 M. Ditanyakan yaitu QB sama dengan berapa? Jawabannya adalah E sama dengan K kali Q per R kuadrat. 80 sama dengan 9 kali 109 dikali Q per 3 kali 10 pangkat min 2 kali 2. 80 sama dengan 9 kali 109 dikali Q per 9 dikali 10 pangkat min 4. 80 sama dengan 1 dikali 109 tambah 4 dikali Q. 80 sama dengan 1 kali 1012 dikali Q. Q sama dengan 80 per 1 dikali 1012. Q sama dengan 80 dikali 10 pangkat min 12 kolom. Selanjutnya adalah konduktor dua keping sejajar. Pada konduktor dua keping sejajar dengan muatan sama besar namun tidak sejenis, semua medan listrik akan keluar dari keping positif menuju keping negatif. Akibatnya, tidak ada garis medan magnet di luar keping. Contoh soal, sebuah bola kecil bermuatan listrik 10 μ kolom berada di antara keping sejajar P dan Q dengan muatan yang berbeda jenis dengan rapat muatan 1,77 kali 10 pangkat minus 8 kolom per meter kuadrat. Jika G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat dan epsilonnya adalah 8,85 dikali 10 pangkat min 12 J2 per NM2. Ditanya M ada berapa? Pembahasannya E sama dengan sigma per epsilon sama dengan 1,77 kali 10 pangkat minus 8 per 8,85 dikali 10 pangkat min 12. Hasilnya adalah 2000 N per C. Dari gambar di atas, syarat bola dalam keadaan setimbang adalah jika F sama dengan W, Q dikali E sama dengan M kali G. M sama dengan Q kali E per G sama dengan 10 pangkat minus 5 dikali 2000 per 10 sama dengan 2 kali 10 pangkat minus 2 per 10. M sama dengan 2 kali 10 pangkat minus 3 kg. Jadi hasilnya adalah M sama dengan 2 gram. Selanjutnya adalah konduktor bola barongga. Jika konduktor bola barongga diberi muatan terbentuk tersebar di permukaan bola saja, sedangkan di dalam bola tidak ada muatan. Dari gambar dapat diketahui bahwa di dalam bola E sama dengan 0. Di permukaan bola, E sama dengan K dikali Q per R kuadrat. Dan di luar bola, E sama dengan K dikali Q per R kecil kuadrat. Contoh soal konduktor bola barongga. Sebuah konduktor bola barongga diberi muatan minus 50 μC. Bola ini memiliki diameter 12 cm. Hitung kuat medan listrik pada jarak A 3 cm dari pusat bola, B 6 cm dari pusat bola, dan C 9 cm dari pusat bola. Penyelesaiannya, Q sama dengan minus 50 μ kolom sama dengan minus 50 dikali 10 pangkat 4 kolom. D sama dengan 12 cm, M 12 per 2 cm sama dengan 6 cm sama dengan 6 kali 10 pangkat 2 meter. Untuk bagian A,
EA sama dengan 0 di dalam bola. Yang B, EB sama dengan K dikali Q per R N kuadrat sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 minus 50 kali 10 pangkat minus 6 per 6 kali 10 pangkat minus 2 sama dengan minus 1,25 kali 10 pangkat 2 Nm. Tanda negatif menyatakan bahwa arah kuat medan listrik adalah radal ke dalam. Yang bagian C, EC sama dengan K dikali Q per R C kuadrat sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 min 50 kali 10 pangkat min 6 per 9 kali 10 pangkat min 2 sama dengan 56 kali 10 pangkat min 3 Nm. Apa itu kapasitor? Kapasitor adalah komponen elektronika yang mempunyai kemampuan menyimpan elektron-elektron selama waktu yang tertentu, atau komponen elektronika yang digunakan untuk menyimpan muatan listrik. Rumusnya ialah C sama dengan Q per V, di mana C ialah kapasitas kapasitor dengan satuan farad, Q sama dengan muatan listrik yang disimpan dengan satuan coulomb, dan V ialah beda potensial kedua ujungnya dengan satuan volt. Dapat kita lihat jenis, gambar, dan simbol pada kotak yang di sebelahnya. Ada beberapa jenis kapasitor. Yang pertama, kapasitor keramik, kapasitor polyester, kapasitor kertas, kapasitor mika, kapasitor film, kapasitor elektrolit, dan kapasitor tantalum. Contoh soal dari kapasitor ialah pada suatu kapasitor mempunyai kapasitas yang besar, yakni 0,6 mikrofarad, dan bermuatan dengan baterai berkapasitas 25 volt. Maka, berapakah besar muatan yang terdapat dalam kapasitor tersebut? Diketahui C sama dengan 0,6 mikrofarad diubah menjadi farad ialah 6 kali 10 pangkat minus 2 farad. V sama dengan 25 volt. Ditanya Q. Jawab, C sama dengan Q per V. Kita masukkan C-nya, ialah 6 kali 10 pangkat minus 2 sama dengan Q per 25. Pindahkan Q-nya, Q sama dengan 6 kali 10 pangkat minus 2 kali 25. Q sama dengan 1,5 kali 10 pangkat minus 3 coulomb. Kapasitor keping sejajar. Kapasitor keping sejajar yaitu sebuah kapasitor yang terdiri dari dua buah keping konduktor yang mempunyai luas yang sama dan dipasang secara sejajar. Rumusnya ialah C sama dengan epsilon 0 dikali A per D, di mana C ialah kapasitas kapasitor dengan satuan farad, epsilon 0 ialah permitivitas ruang hampa sama dengan 8,85 kali 10 pangkat minus 12 C2 per N kali M pangkat 2. A ialah luas penampang masing-masing keping dengan satuan meter kuadrat, dan D ialah jarak antar keping. Contoh soalnya ialah sebuah kapasitor tersusun atas dua lempeng konduktor yang luasnya masing-masing 5 kali 10 pangkat minus 4 meter kuadrat dan terpisah pada jarak 0,5 meter. Hitunglah kapasitas kapasitor tersebut apabila di antara kedua lempeng konduktor tersebut terdapat 1. Udara, 2. Bahan dielektrik dengan permitivitas relatif sama dengan 80. Pembahasannya kita kerjakan dengan rumus C sama dengan epsilon 0 kali A per D sama dengan masukkan epsilon 0-nya 8,85 kali 10 pangkat minus 12 dikali A-nya 5 kali 10 pangkat minus 4 per D-nya 0,8. Maka C sama dengan 55,3125 kali 10 pangkat minus 16 farad. Maka untuk jawaban soal
Yang keduanya, C sama dengan epsilon A per D sama dengan epsilon 0 kali epsilon R kali A per D. C sama dengan 8,85 kali 10 pangkat minus 12 kali 80 kali 5 kali 10 pangkat minus 4 per 0,8. Maka hasilnya C sama dengan 4,425 kali 10 pangkat minus 3 kolom. Materi selanjutnya ialah kapasitor bola berongga. Jika konduktor bola berongga diberi muatan, muatan terbentuk tersebar di permukaan bola saja, sedangkan di dalam bola tidak ada muatan. Rumusnya ialah C sama dengan 4 kali V kali epsilon 0 kali R, di mana C ialah kapasitas kapasitor dengan satuan farad, epsilon 0 ialah permitivitas ruang hampa sama dengan 8,85 kali 10 pangkat minus 2 C2 per N kali M2. Dengan contoh soal, kapasitor bola berongga memiliki jari-jari sebesar 1,8 cm. Jika 1/4 V kali epsilon 0 sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 dalam satuan internasional, tentukan kapasitas kapasitor. Jawab, kapasitas kapasitor bola dengan jari-jari R ialah C sama dengan 4 kali V kali epsilon 0 kali R sama dengan 1,8 kali 10 pangkat minus 2 sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 dengan hasil 2 kali 10 pangkat minus 2 dan hasil akhirnya ialah 2 picofarad. Rangkaian kapasitor. Rangkaian paralel kapasitor adalah rangkaian yang terdiri dari dua buah atau lebih kapasitor yang disusun secara berderet atau berbentuk paralel. Rumus dari rangkaian paralel kapasitor atau kondensator adalah C total sama dengan C1 tambah C2 tambah C3 tambah C4 tambah titik-titik tambah Cn, di mana C total sama dengan total nilai kapasitansi kapasitor, C1 kapasitor ke-1, C2 kapasitor kedua, C3 kapasitor ketiga, C4 kapasitor keempat, dan Cn adalah kapasitor ke N. Contoh soal. Diketahui 3 buah kapasitor bernilai 4 μ dirangkai paralel dan kemudian diiringi dengan tegangan sebesar 12 volt. Dari gambar rangkaian paralel tersebut, tentukan kapasitor total atau nilai kapasitor pengganti atau C total rangkaian. Penyelesaian. Kapasitor total atau nilai kapasitor pengganti atau C total rangkaian. Diketahui bahwa 3 buah kapasitor bernilai 4 μ sehingga C1 sama dengan 4 μ, C2 sama dengan 4 μ, dan C3 sama dengan 4 μ. Sehingga C total pada rangkaian kapasitor paralel yaitu C total sama dengan C1 tambah C2 tambah C3. Jadi C total sama dengan C1 tambah C2 tambah C3. C total sama dengan 4 μ tambah 4 μ tambah 4 μ. C total sama dengan 12 μ. Jadi besar kapasitor pengganti rangkaian tersebut sebesar C total sama dengan 12 μ. Rangkaian seri kapasitor adalah rangkaian yang terdiri dari 2 buah dan lebih kapasitor yang disusun sejajar atau berbentuk seri, seperti halnya dengan rangkaian paralel. Rangkaian seri kapasitor ini juga dapat digunakan untuk mendapat nilai kapasitansi kapasitor pengganti yang diinginkan. 1 per C total sama dengan 1 per C1 tambah 1 per C2 tambah 1 per C3 tambah 1 per C4 tambah titik-titik tambah 1 per Cn, di mana C total sama dengan nilai kapasitansi kapasitor, C1 kapasitor ke-1, C2 kapasitor kedua, C3 kapasitor ketiga, C4 kapasitor keempat, Cn sama dengan kapasitor ke N. Contoh soal, 3 buah kapasitor masing-masing bernilai 50 pF, 75 pF, dan 150 pF dihubungkan secara seri dan dialiri tegangan sebesar 12 volt seperti gambar berikut. Carilah A. Besar nilai kapasitor pengganti atau C total. B. Muatan kapasitor pengganti atau Q total. Penyelesaian. A.
Beri nilai kapasitor pengganti atau C total. Diketahui C1 sama dengan 50 PF, C2 sama dengan 75 PF, dan C3 sama dengan 150 PF. Dirangkai secara seri sehingga nilai dari C total adalah 1 per C total sama dengan 1 per C1 ditambah 1 per C2 ditambah 1 per C3. 1 per C total sama dengan 1 per 50 ditambah 1 per 75 ditambah 1 per 150. 1 per C total sama dengan 3 per 150 ditambah 2 per 150 ditambah 1 per 150. 1 per C total sama dengan 6 per 150. C total sama dengan 150. Jadi hasil dari C total adalah 25 PF. B. Muatan kapasitor pengganti atau Q total. Diketahui V sama dengan 12 V dan C total sama dengan 25 PF, sehingga Q total bernilai Q total sama dengan C total kali V total. Q total sama dengan 25 PF kali 12 volt. Q total sama dengan 300 dikali 10 kurang 9C. Q total sama dengan 300 PC. Jadi besar muatan total yang dapat ditampung kapasitor pengganti tersebut sebesar Q total sama dengan 300 PC. Energi potensial dalam kapasitor. Jika sebuah kapasitor yang diberikan muatan listrik, yang terjadi adalah timbul beda potensial di antara kedua keping sejajarnya. Susunan rangkaian kapasitor. Muatan listrik Q, susunan seri Qs sama dengan Q1 sama dengan Q2 sama dengan Q3. Susunan paralel Qp sama dengan Q1 tambah Q2 tambah Q3. Beda potensial atau V. Susunan seri Vs sama dengan V1 ditambah V2 ditambah V3. Susunan paralel Vp sama dengan V1 sama dengan V2 sama dengan V3. Kapasitansi atau C. Susunan seri 1 per Cs sama dengan 1 per C1 ditambah 1 per C2 ditambah 1 per C3. Susunan paralel Cp sama dengan C1 ditambah C2 ditambah C3.